Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menjadi narator dan menjadi kebanggaan sobat nganu sekalian. Pokoknya kebanggaan semua sobat FWB ya. Jadi di hari yang sama, di minggu kedua di bulan November ini, gue baru banget abis record sama Marcel tadi. Dan ya tau udah masih ada itu. Pakai baju dulu dong. Sedikit kedengeran sih kali. Kedengeran sih sedikit ya. Iya. Aduh. Kayaknya lagi enak banget sih di pojok sana. Es krimnya. Oh, baik. Dingin ya? Iya dingin. Suka banget ya dingin. Oke, jadi buat teman-teman semua yang belum dengerin Kamis Gerimis pada episode kemarin, sok atau dengerin dulu. Dan buat teman-teman semua yang udah dengerin episode baru Marcel, thank you so much. Kalau belum? Kalau belum dengerin dulu. Oke, dan sekarang gue sedang bersama, bilangnya apa ya, koleganya Marcel ya. Kolega. Kesannya kita bekerja di satu instansi tertentu gitu ya, Sel ya. Baik. Jadi langsung saja kita shout out. Hai Oceanan. Hai. Ya ampun, senang banget loh. Kenapa tuh? Bisa masuk FWB. Jadi gue gak dianggap suci-suci amat. Bukan berarti gue di sini mencemarkan nama baik orang ya. Enggak. Bukan juga. Nama gue memang sebenarnya sudah tercemar, tapi enggak merata. Iya. Lo tau gak sih tercemar tidak merata? Gimana tuh? Ada satu kelompok yang anggap lu suci banget. Oke. Satu kelompok, wah ini blangsak banget nih orang gitu. Nah itu tidak merata. Tapi dari nama itu menggambarkan sebuah arti sih. Apa tuh? Ya apa aja gitu loh. Tergantung orang yang ngeliatnya gimana. Baik. Nama lo jadi enaknya gue panggil apa ya? Panggilnya Co aja lah ya. Oke, Cok. Karena semua orang kalau yang udah lihat nakal-nakalnya gue, nama gue Co. Kalau pas baik namanya Siva. Karena nama panjang gue Siva Andrea Co. Gitu. Kenapa gak manggilnya Andre ya? Kayak I think kayak lebih kayak kayak berwibawa gitu. Lebih berwibawa ya kalau Andre. Nggak ada sih kalau yang manggil Andre. Tapi ada beberapa FWB yang gue manggil gue Andre. Oh, FWB. Iya. Langsung marah ke sana. Enggak. Maksud gue yang tadinya deket, nggak jadi jadinya FWB. Nggak jadi pacar jadinya FWB. Kan biasanya gitu siklusnya. Iya, nggak jadi pacar tiba-tiba jadi istri bisa jadi. Oh baik. Jadi pacar. Itu jadi gimana? istri. Iya, itu gimana tuh? Apa jadi, tuh? Bisa jadi FWB itu gimana ceritanya tuh? Yang mana yang Andre ini? Anjing, yang manggil Andre ya. Iya, oh baik. Kenapa bisa jadi FWB? Ya mungkin kebutuhan aja kali Pak ya. Oh, kebutuhannya banyak. Banyak dong. Contohnya kan apa? perlu dipenuhi gitu kan. Misalnya tangan gitu kalau nggak digandeng-gandeng lapuk dong Pak. Bibir pecah-pecah. Iya kan. Ada tahu solusi ketika lo lagi sariawan. Lo gak perlu larutan penyegar bro. Iya. Iya. Itu kan tenggorokanku kering sariawan, iya. bibir pecah-pecah. Nyanyi anjing. Tolong dong Aduh. masuk anjing. Tapi untuk sebagian orang itu obatnya. Tapi ada juga sebagian orang yang Beneran lagi tuh obatnya. iya. Oke, Tapi iya. ada juga sebagian orang yang sebenarnya untuk menyembuhkan bibir pecah-pecah tuh ya bibir juga gitu. Oh gitu. Atau mungkin hal yang lain. Kalau Bisa. buat cewek, Apa tuh? lollipop. Oh, permen. Aduh, takut Oke. banget nih gue ngomong. Lo suka permen rasa apa? Gue paling suka rasanya plain aja. Bentar itu rasa apa? Gue baru denger anjing. Enggak, plain aja. Jadi nggak ada rasanya. Jadi kalau misalnya lo beli Tapi es krim, emang lo gak pengen dikasih rasa gitu? nggak usah lah. Pakai es krim maksudnya gitu? Oh, pakai es krim. Kalau misalnya rasanya pakai es krim sih kayak gue lebih prefer madu sih ya dibanding es krim. Why madu? Nggak apa-apa kan warnanya bagus aja kuning. Oke. Jadi gold gitu. Oke, mengkilap. Iya. Oh, Anda suka yang bling-bling gitu? Iya, suka banget yang bling-bling. Oke. Oke, kita sebenarnya mau kemana Iya, sih? anjing. Jubling-bling. Serem banget loh bro. Oke, jadi Gila. intinya seperti itu ya. Anda suka yang bling-bling. Nah, balik lagi ke FWB nih. Lu punya FWB berapa sih? Sekarang ada 2. Oh, 2. 2. Oke, jadi Kalau gimana? Marsa kan lebih banyak lah. 3 aku tuh minimal. iya, aku sih no comment aja sih. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, Siapa tahu baik. salah satunya gua kan lu nggak Oh tahu. Nggak iya. tahu, ya Lo kan? nggak, lo kan gue sama Marcel Hmm. FWB-annya beririsan. Tengah-tengahnya itu lu.
Bisa jadi bisa. Nah, berarti lo sekarang punya FWB 2. Coba kita bahas secara general dulu ya. Mungkin sebagian orang berpandangan bahwasanya FWB tuh ya just like ngewe-ngewe doang. Nah, kita nanya kalau dulu nih dari generalnya. FWB apa sih menurut lo? Kalau menurut gue, lo mau lihat dari sisi mana dulu nih? Ada 2 sisi soalnya. Oke, jelaskan satu per satu. Oke, yang pertama dari Dosen sisi kali. biologis nih ya. Kalau dari sisi biologis, jadi gini, sebenarnya ada 2 tipe FWB di mata gue. Yang pertama, ya lo cuma having sex doang. Kedua, ini tipikal FWB yang lo bisa having sex tapi lo juga jalan sama dia. Lo menghabiskan waktu sama dia. Kayak apa ya? Kayak proses PDKT tapi ngewenya udah di awal. Gitu. Gitu bro. Jadi ngegasnya di awal ya, Wak, iya, ya? ngegasnya di awal, Wak, Iya, gitu. iya. Mungkin karena udah gak bisa ketahan gitu, Wak, ya. Terus Jadi antara 2 itu doang. yang sih satu tadi sebenarnya. apa? Yang satu emang pure buat having sex doang. Oke, dan yang kedua adalah lu ngegas di awal jadinya PDKT. Iya, bisa dibilang PDKT tapi having sex. Tapi belum tentu ke arah pacaran, karena kan gak semua PDKT bakal berujung ke pacaran ya, Pak ya. Gitu. Karena yang awan mendung pun juga belum tentu hujan. Itu dia, bener banget. Yang Dia sudah bilang, tunangan pun juga belum tentu nikah. itu dia. Dan yang sudah nikah pun juga belum tentu sampai akhir. Aduh, takut banget nih gue ya. Yang bilang I love you aja belum tentu cuma ngomong ke satu orang kan. Yang update satu setiap hari pun yang bilang sayang belum tentu hatinya buat dia. Iya, nggak tahu aja pulangnya kemana ya, Pak. Anjing. Ya serem banget gak sih lo? Anjing. Apa dia bilang sayang, kamu nggak tahu kemana dia pulang. Iya. Kepelukan aku. Oke, jadi Seru intinya banget kayak gitu kan. Kalau menurutnya si siapa tadi nih, si Choi ini FWB ada 2 dan satu ya emang buat having sex, yang kedua yang literally memang buat ya berawal dari PDKT. Maksudnya ada arah ke pacaran, tapi kalaupun tidak ya sudah. FWB aja. Pada akhirnya ini kan lo membagi 2 nih. So far selama lo FWB-an lebih sering yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Enggak benar. Ini emang lo haus banget apa gimana sih? Enggak. Gue nggak tahu sih ya, mungkin di luar sana ada banyak cewek-cewek yang sama juga kayak gue prinsipnya. Atau bukan prinsipnya, rasanya nih. Oke, rasanya. Jadi ketika lo udah having sex sama nih orang, justru kemauan buat lo pacaran tuh jadi berkurang. So far selama ini. Berarti lo tipikal yang emang nggak suka Jadi pacaran? kalau itu memang iya, cuman tapi status lo apa sekarang? single. Oh, single. Single beserta FWB-an. Tapi by the way, ketika lo melakukan praktik FWB, serem banget praktik FWB. Maksudnya ketika lo FWB-an sama orang, lo harus sadar sih, setiap orang sih sebenarnya, mau pihak cewek atau pihak cowok, Sadar rasanya? no baper lah. Karena emang pada akhirnya mereka kan toxic pada waktunya. Iya, mereka akan mempertahankan pada waktunya gitu kan. Iya sih, tapi ya mungkin mempertahankan atas dasar apa dulu nih? Iya, atas dasar Enak, ada juga atas dasar ya duitnya banyak, ada juga ya jadi tergantung. terpenuhi semuanya gitu ya. Tapi so far selama ini benefit apa sih yang lo dapat dari sebuah hubungan FWB? Yang pertama sebenarnya karena gue anak yang gak terlalu pengen pacaran, gak terlalu suka pacaran gitulah ya. Jadi kenapa FWB enak, gue gak ribet sih. Benefitnya tuh gue gak ribet. Oke, lo berarti lo gak suka diribetin? Iya, dan gue juga gak pernah ngeribetin balik sih. Nanti lo ribetin anak lo gimana? Masa anak lo, udah lo kita FWB aja anjing. Ini serem banget sih bro. Kalau udah ngomongin ke anak, gila. Tapi kalau gue ngomongin anak, bikin yuk. coba tadi gue sampai mana kan lupa gue. Iya, ngomongin anak. Enggak, sebelum itu bro. Apa ya tadi gue? Lupa kan gue jadinya. Iya, jadi intinya gue gak mau diribetin. Karena menurut gue memang inti dan poin penting dari FWB adalah ketika lo tidak mau diribetin, makanya lo FWB-an. Yang penting gue ada orang yang kangen sama gue. Betul, dan yang bisa gue menemani gue. Iya, tiba-tiba malam ada yang gue telepon, ada yang video call gue. Itu, buka baju dikit, video call yuk. Iya. Aduh. Jadi kalau kangen nonton Netflix sambil dipeluk sampai ketiduran, ada yang ditelepon. Ada yang lagi jalan tiba-tiba nggak ada yang jemput, ada yang telepon. Banyak kan benefitnya. Lupa bawa kartu kredit, ada yang bayar. Takut.
Kok jadi ke materi Iya, ya? bercanda. Tapi emang kalau misalkan lo mencari, lo berarti menjalankan FWB bukan cuma karena emang lo nggak pengen repeat aja gitu, tapi ada hal lain nggak sih yang nggak pengen lo dapatkan dari hubungan ini? Nggak pengen gue dapatkan. Iya maksud, sorry. Otak gue, sorry. Maksud gue, selain hal ribet nih yang nggak pengen lo dapetin dari karena lo menjalankan hubungan ini, ada nggak sih hal lain? Oh, gue nggak pengen buru-buru sih. Jadi ketika gue FWB-an sama orang bukan berarti gue nggak akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi lo pernah nggak FWB terus tiba-tiba jadi kayak pacaran gitu? Pernah. Pernah. Tapi mostly sebenarnya pasti ada salah satu dari kedua belah pihak ini yang akhirnya jadi baper kan. Oh pasti. Pasti. That's why gue punya rules. Apa tuh? Ketika gue pertama kali having sex sama nih orang gitu kan. Kan itu awal mula having sex selanjutnya nih ya. Gue pasti bakal ngomong gak boleh ada yang baper, baik dari sisi lo atau baik dari sisi gue. Karena biasanya kalau menurut pengalaman gue ya, dan cerita-cerita dari teman gue gitu, kayak biasanya cewek-cewek tuh lebih demanding untuk minta kejelasan ketika udah beberapa kali having sex sama nih orang gitu. Dan itu yang akhirnya gue antisipasi karena gue gak mau ditolak bro. Gitu. Jadi dari awal gue udah ngomong no baper, tapi kadang suka kepleset sendiri gue yang baper. Iya sih. Apa hal yang buat lo baper? Contoh. Kebiasaan, habit, dan mungkin dianya enak. Karena emang enggak. Kalau enak mah nggak nyampe pacaran. Iya sih. Kalau enak kan nyampe pacaran. Enggak, stay FWB-an aja. Karena kalau misalnya dia enak, belum tentu dia adalah pilihan yang tepat. Benar juga sih. Gitu. Lo setuju gak sih? Kalau gimana? Apa? Kenapa gue? Gue jadi pengen berguru gitu. Emang gue guru besar ya? Oh ya ampun. Enggak, tapi emang lu mau nanya apa ke gue? Enggak, gue gak pengen nanya apa-apa kok. Gue orangnya gak suka kepo. Jadi kalau gak diceritain gak apa-apa. Ya udah, nanti ceritanya habis ituan aja. Iya, terus di Netflixan aja. Iya, ya nih kan? tinggal buka Netflix kok tuh. Iya, tuh kan udah ada. Marcel udah lemas banget. Iya. Oh iya, sorry Sal. Tidur, gak apa-apa. Udah peregangan sendiri dia ya. Iya. Jadi lo tipe kalau misalkan dia enak, bisa tuh jadi pacar lo. Enggak itu yang tadi kan udah gue ralat ya bro. Mohon maaf nih. Kadang gini cuy. Karena enak itu membutakan segalanya. Setuju iya, setuju banget. Tapi percuma bro. Enak kalau misalnya cepet keluarnya. Iya dong sih. Lo berarti lo tipe yang suka tahan lama atau apa sih? Iya, durasi paling utama lah. Durasi. Yang gak harus lama-lama sih. Iya sih. Ya ladies juga. Tapi gue prefer yang berkali-kali dibanding yang sekali tapi lama banget gitu. Iya sih. Ya gak sih? Iya. Kalau sekali lama banget kayak segitu doang. Soalnya gue pernah sama satu cowok lah. Dia atlet. SEA Games. Ya, hai. Terus gimana? Ya udah, terus dia tipikal yang ngasih lihat banget gue tuh bad boy. Dari awal deket sama gue tuh ya kan. Terus akhirnya gue having sex sama dia. Ya ampun, itu Mac Ayres baru looping 2 kali pak. Udah selesai. Tapi minta maafnya kayak apaan tahu pak ya, gue yakin kalau dia ketahuan selingkuh minta maafnya gak sebegitunya. Mungkin karena dia biasanya ya kalau kayak gitu mungkin lebih ke yang takut gak sih, kayak anjing nih, gue udah bikin sebuah paradigma dan gue membangun citra gue bad boy, tapi ternyata gue anjing gitu, lemah. Terus kayak baru sadarnya pada saat itu gitu kan ya. Aduh, ketahuan lagi gue lemah gitu. Kadang ya udah sih gimana, berarti tapi so far ya. Cowok menjaga pride itu gak sih? Siapa? Cowok. Pride gimana dulu nih? Iya, pride. Aduh, gue gak boleh keluar cepet-cepet. Iya, conditional sih. Karena ada juga cewek yang emang literally pengennya cepet. Gue gak pengen lama-lama. Gue pengen ya cepat aja. Quick. Ya, tapi ada juga yang menikmati. Beda. Jadi kayak ya kadang kalau misalkan ya ceweknya bilang kayak kok lama banget gak keluar kan jadi kayak gak enak kan. Iya gak sih? Iya gak sih? Tapi kan? Itu mungkin hal yang perlu dibicarakan gak sih, durasi. Kamu biasanya berapa lama? Mungkin gak sih? Iya juga sih. Gue gak pernah melakukan itu sih. Tapi kalau menurut gue enggak juga sih. Karena ketika lo tau kan, concern bahwasanya orgasme dan squirting itu bukan sebatas penentu untuk menyudahi sebuah hubungan seks. Setuju kan? Setuju. Jadi maksud gue, even lo udah keluar duluan atau gue keluar duluan, ya bukan berarti itu udah. Cuman rata-rata lebih baik cewek duluan yang keluar. Karena kalau biasanya cowok kalau udah nembak tuh udah capek gitu.
Gue seumur-umur baru cuma 1 kali. Apa tuh? Scared. Kenapa Sel? Dia udah siap-siap aja tuh kayaknya. Lo baru pertama kali? Baru 1 kali. Apa yang ngebuat lo bisa kayak gitu? Jago banget sih bro. Jago gini, jago tuh relatif ya kan? Iya, tapi mungkin dia kalau cewek kan pasti ya cowok juga sih. Maksudnya ada titik-titik tertentu yang gue nggak bisa kalau kayak gitu. Ya. Apa tuh? Kok gue jadi kepo gini ya? Gue harus menjelaskan ini semua sendiri ya. Kenapa tuh? Lo gak mau ngebantu gue gitu sebagai yang berpengalaman. Tadi gue liat ada buku, ada posisi-posisinya. Buku apa nih? Nggak, jadi ya intinya gitu ya. Berarti kalau gini ya, gue luruskan bahwasanya ketika cewek, gue buka dulu sedikit karena waktu itu gue pernah podcast bareng Sisil, dia bilang semua cewek itu nggak bisa yang namanya squirting dan orgasme. Cuma ada juga yang bisa orgasme dan nggak bisa squirting, ada juga. Dan jikalau cewek lu bisa squirting, berarti itu juga perlu yang namanya cowoknya punya skill kan. Jadi kalau make sense juga kalau misalkan lu bilang dia tuh jago banget dan ada titik-titik tertentu yang mungkin dia bisa sentuh gitu. Yang mungkin, dan yang kadang cewek tuh nggak tahu juga sebenarnya titiknya mereka di mana. Ya kayak itu kan. Iya, ngeraba gak sih? Iya. Itu pas kan pas dipegang. Kok pegang-pegang sih? Bentar. Maksud gue. Tolong gue dong Sel. Oh ya ampun. Oke. Terus ya kadang ada titik-titik yang kita nggak tahu dan iya tiba-tiba apa nih gitu. Kayak ada tombol merah terus muncrat gitu kan. Iya kan? Iya kan? Ya bisa aja kayak gitu. Makanya the communication is the key gak sih? Iya. Dan pada saat itu apa kalau mengkomunikasikan dengan baik? Enggak sih kebetulan. Tiba-tiba anjing kok gue dipipisin. Iya, takut gitu kan. Ya itu adalah hal yang learn by doing gak sih? Yang bahkan pihak cewek pun baru tuh titik gue ternyata di situ ketika. Tapi ketika tahu itu, setelah itu dan lu masih sama orang itu gak sih? Masih. Oh masih, berarti ya. Tapi sebatas FWB, sebatas di atas aja. Oke. Ini bentar nih, biasa nih orang melakukan sebuah sebatas hanya di hubungan ranjang tuh biasanya ada the reason why-nya apa nih? Apa yang ngebuat lo ngerasa ini hanya sebatas di atas ranjang aja? Entah itu mungkin dia punya pacar, bisa jadi. Enggak. And then? Kalau misalnya ngomongin soal skill, ya dia jago sih. Cuman dia udah ngomong dari awal, gue tuh tipe cowok yang posesif. Dan beberapa kali gue sempat diposesifin. Dan gue nggak mau akhirnya gue menjalani hubungan yang serius dalam tanda kutip pacaran gitu misalnya sama dia. Kalau dia orangnya posesif, maksudnya buat apa gitu? Ketika gue pacaran kan kehidupan gue di pacaran itu bukan cuma seputar seksnya doang gitu loh. Gue butuh orang yang bisa ngerti gue. Tapi gitu. Apakah sebuah hal posesif itu terjadi karena adanya hubungan seks ataupun? Iya, that's why dia baper karena kan gue bilang tadi pasti salah satunya ada yang baper kan. Iya pasti, karena gue pasti bilang kalau baper nggak salah sih. Yang salah kan yang salah kan kalau misalkan gue baper ke orang yang nggak baper dan lu menuntut orang itu untuk baper. Apakah dia menuntut? Iya. Demanding, that's why. Iya. Gue rasa dan itu yang ngebuat gue rasa FWB akan toksik pada masanya dan ya itu baper itu yang ngebuat lo jadi kayak ya toksik aja. Iya. Tapi lo sadar nggak sih ketika lo FWB-an sama orang, memang kesempatan atau chance lo terlihat atau gimana ya, terlihat vulnerable, rentan gitu, lebih banyak karena lo biasanya kan ketika lo having sex late night, either lo lagi galau atau lo lagi kesepian, terus lo lagi di fase rentan-rentannya nih, terus lo having sex sama nih orang, even though kadang lo nggak yang ngobrol deep sama nih orang, tapi kena aja karena ada nih orang gitu loh nemenin lo, jadi lama-lama kebentuklah rasa baper ini. Make sense sih, iya benar. Kadang hal yang ngebuat baper salah satunya adalah ketika lo berada di suatu titik atau di fase dimana nih gue lagi down banget nih atau enggak gue lagi lemah dan vulnerable yang seperti lo bilang tadi, dan ketika ada orang yang nemenin biasanya nih itu lebih hal yang kayak mudah untuk tersentuh lah. Dan artian kayak nih yang ngebuat gue bisa jadi baper nih, atau gue lebih kayak ada rasa yang tiba-tiba hati gue kayak ya gitu lah. Ya gue setuju sih. Tapi ya sebenarnya balik lagi sih, ya ini semua orang mungkin udah pada tahu lah ya. Kalau lo mau FWB-an lo pasti lo nggak boleh baper gitu. Tapi ketika
namanya perasaan nih ya Pak ya. Nggak bisa diatur kan ya. Tapi lo tetap punya pilihan-pilihan sih ketika lo udah kepalang baper. Ya lo either walk away atau lo cari FWB-an lain. Biar perasaan Emang lo bedanya walk away sama cari FWB-an itu apa? Kalau walk away lo bener-bener gak kontak nih orang lagi. Kalau lo cari FWB-an baru ya dia masih, tapi jadi opsi sekarang karena lo udah punya yang baru. Trik gue makanya 2 kan. Anjing. Lu pakai headset kan, gue ngomong anjing. Denger gak? Kedengeran kok, kedengeran. Gak apa-apa. Muka lo juga udah kayak mengisyaratkan lu pengen anjingin gue sih bro. Gak apa-apa. Jadi intinya adalah semua itu balik lagi ke diri kita sih. Kalau ya dari awal ketika lo ingin menjalankan sebuah hubungan FWB, dan the first rules yang lo buat dari awal ketika lo gak pengen untuk baper, dan ketika rules itu dilanggar, ya saat ya pilihannya 2 tadi, ngekat atau menjadikan dia sebagai opsional. Iya, lo harus cari kasarnya gitu lah ya, bukan cari lah. Karena kayak kalau nyari kayak gue tuh misalkan lo terkesan kayak lo kayak super power itu nggak baik. Maksud gue ya oke itu nggak apa-apa sih. Lebih baik kayak lo bisa dijadikan opsional aja gitu. Maksud gue lo ngebuka diri buat orang lain juga gitu, mencoba deket sama orang yang mungkin ujungnya bakal bisa FWB atau kayak gimana kan, tergantung apa tujuan lo juga sih. Tapi gitu ketika udah nyari FWB baru, lo nyesel nggak? Atau ujungnya anjing gue balik lagi ke lo anjing? Jujur lebih enakan yang si cowok yang pertama ini, posesif ini yeah. Tapi gue ngerasa lebih tenang ketika? Secara batin dan secara mental biologis ya sama si cowok yang kedua ini gitu. Tapi soalnya kalau dihitung ya, body count lo berapa sih? Hah? Body count lo berapa? Under 30 atau 20 atau di atas? Enggak lah. Ya kan gak tahu. Gue pertama kali umur 20 bro. Oke, umur berapa sekarang? 2 tahun yang lalu. Masih baru lah ya. Yeah, it's around 17 kali. Oke. Kayaknya sih. Atau gue lupa, gue berhenti menghitung di 17. Iya. Atau enggak mungkin kayak lagi gak sadar tiba-tiba bangun pagi-pagi. Kok? Oh iya. Baju gue di mana-mana gitu kok kan. Gitu kan. Ya terus gue ngapa-ngapain kok gitu. Nggak dihitung. Iya, nggak dihitung. Kalau nggak sadar nggak dihitung gitu ya Pak. Iya, yaudahlah. Aduh. Tapi so far ya, berarti lo tipikal emang nggak punya pacar, bukan nggak punya pacar sih, pengen punya pacar. Gue pengen punya pacar. Dan tapi lo tipikal yang emang literally emang nggak suka diribetin. Nggak suka. Tapi so far ya, ada nggak sih FWB yang ribetin lo? Ada. Apa? Yang atlet itu. Yang ya dalam konteks hal lain sih, maksud gue bukan yang baper. Apa nih? Ya nggak tahu, entah ngeribetin lo dalam hal kayak minta duit atau gue nggak pernah, tapi gue pernah dapet FWB-an yang ngeribetin banget apa yang harus dilakukan. Why? Di atas ranjang. Dominan. Tapi kalau lu tipikal dominan atau enggak sih? Ya 50-50 sih ya. Biasanya kalau zamannya kayak gitu dominan ya. Enggak, gue gak dominan. Oke, berarti lu tipikal yang pasif atau? Enggak pasif juga sih. Ya gue kadang-kadang pengen gue yang make a move. Kadang gue yang ngajak duluan gitu. Gak salah. Gak salah kan? Gak salah. Iya dong. Kok lo ketawa sih? Ya gak apa-apa. Maksud gue, gak salah kan? ya this is your life gitu. And then kayak ya udah gak apa-apa. Gak ada yang salah kok. Baik. Setiap opini itu emang harus dihargain. Memang kalau emang nggak cocok buat kita ya udah nggak usah ngehargai orang. Iya betul. Kalau seperti apa ya udah nggak apa-apa. Kan gue juga nggak mau ngeribetin lo. Iya betul. Oh gitu ya. Tapi balik lagi nih soal yang tadi yang ngeribetin. Jadi dia tuh gila banget sama role play. Oke. Jadi dia ternyata role play atau foreplay? Role play. Oke. Role play. Jadi gue act like something else gitu. Jadi di apartemennya dia itu ada 2 kostum. Oke, first. 2 kostum. Yang pertama itu sebenarnya bukan kostum sih. Yang pertama kayaknya itu baju biasa. Cuman itu jadi kayak baju waitress yang seksi-seksi gitu. Oke. Terus yang kedua lingerie. Yang kedua lingerie. Terus intinya ada obrolan yang, tapi dia baik banget. Dia juga ngasih taunya baik-baik gitu, kayak aku tuh suka kayak gini-gini, kalau misalnya kamu mau oke, kalau enggak apa-apa loh. And by the way akhirnya gue punya hubungan yang serius sama orang itu. Terus udah kayak gitu ya pokoknya pertama kali dia mengajak gue buat gimana kalau role play. Oke. Gitu. Dan lo setuju? Akhirnya gue setuju. Karena
The first apa ya? The first apa yang lo pakai? Yang waitress. Oke. Lo tau gak permasalahannya apa? Oke. Gak cukup pak. Bentar. Nggak cukup ini terlalu. Bajunya kagak cukup pak. Bentar lo aja kecil lo. Iya karena gue terlalu kecil. Oke. Dan bajunya itu kayak longgar. Lebih longgar dari gue gitu. Oke. Tapi gue nggak pernah. Mungkin pendahulunya lebih longgar. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi segini nih size standar loh. Jadi akhirnya gue nggak mau pakai 2 kostum itu. Iya karena mungkin kalau misalkan gue sebagai cowok melihat hal tersebut gue rasa kayak ya wajar aja gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan orang tuh kan bisa bikin bosan ya. Karena iya that's why kayaknya kayak variasi. Iya karena ada kostum yang bikin bisa lo berfantasi dan bikin lo tuh nggak bosan sama dia. Iya, dan dengan lo role play sama nih orang kan lo jadi kayak membayangkan, jadi kesannya ntar lagi di mana. Oh my god. Ya mungkin fantasinya seperti itu. Gitu kan siapa? It's okay. Iya kan maksudnya itu juga salah satu hal yang bisa bikin lo jadi lebih spicing up the relationship gitu loh. Kayak gerah banget. Gerah banget, gue takut banget ngomongin kayak gini. Kenapa? Karena gue sama dia masih berhubungan baik, dia pasti mendengarkan gitu kan. Ya kan kita gak sebut nama. Oh iya betul. Aman. Tapi kesannya gue kayak masih callback dia gitu. Apakah tanda-tanda? Kayaknya harus diganti kostumnya. Kenapa tuh? Gak apa-apa, gue agak berharap sponsor. Curahan dari hati ya? Iya, ini gak pernah gue kasih tahu loh. Kenapa tuh? Maksudnya gue pengen kostum yang lucu sih. Apa? Pakai Hello Kitty, Luffy. Oh my god. Ya ampun, aduh gue. Oke. Tapi nanya apa ya? Menurut gue baju SMA juga lucu sih. Baju SMA lucu sih ya. Tapi Iya. harus dikecilin dulu pak. Iya sih. Ya Di crop digituin deh. Digunting-gunting gitu Anjing. ya. Belakangnya bolong. Pakai kostum Halloween juga boleh. Oh iya boleh banget. Pakai kostum bener. apa lagi ya? Kostum yang seru-seru apa ya pak? Pemain bola. anjing. Takut. Gue tahu lo bakal ujungnya ngegolin di gawang. Iya. Gue tahu, tapi nggak pemain bola juga. Gitu sih. Tapi so far gue harap sih lo bahagia sih. Gue selalu bahagia sih. Iya. Dengan apapun yang lo pilih, it is your choice tuh. Gue rasa dan walaupun lo tahu konsekuensinya apa, yang penting bisa bikin lo bahagia. Menurut gue apapun hubungannya sih, mau lo FWB-an, mau lo one night stand, mau lo pacaran, ya lo harus bahagia. Ketika itu udah tidak bikin lo bahagia, itu perlu dipertanyakan sih. Lo harus cabut atau bertahan. Cabut atau bertahan? Ya enak sih cabut masuk cabut oke. Apa tuh? Gue lagi mikir nih. Apa tuh? Enggak. Takut gue masih menjaga-jaga nih ya. Oke, intinya adalah semuanya kebahagiaan itu tanggung jawabnya dari diri kita sendiri. Ya. Jika lo menjalankan sebuah hubungan di mana lo udah nggak bahagia, ya udah gitu, nggak bisa lo pertahankan ya udah. Betul, sama aja kayak FWB gitu. Ketika apa yang lo cari udah nggak ada. Kesannya brengsek banget gak sih? Iya anjing. Maaf. Enggak gitu. Maksudnya ketika lo sudah tidak dalam keadaan yang baik di dalam hubungan tersebut ya, maupun FWB-an pun ya itu perlu. Kadang gini soalnya biasanya permasalahannya adalah nggak mau cabut karena takut dikira brengsek. Ya nggak? Lo suka gitu nggak sih? Enggak. Lo cabut aja ya? Enggak sih. Gue lebih ke yang diomongin dulu sih. Maksud gue kalau event gue emang udah gue nggak pernah menilai orang dari benefit sih. Kalau misalkan gue menilai orang dari benefitnya mulu, berarti gue memanfaatkan. Setuju. Ya gue lebih ke yang logis aja gitu. Bahwasanya ketika lo menjalankan sebuah hubungan udah nggak works lagi dan alasan kuatnya mungkin apa ya, lo nggak bahagia sama gue, ya just let him go. Gue ngomongin ke sisi toksiknya sih. Kalau misalnya hal-hal kayak gitu kan penyelesaiannya itu orang beda-beda ya. Benar. Ada yang ngomong dulu gitu. Tapi kadang meskipun lo udah ngomong baik-baik pun, kalau orang yang masih pengen lo bertahan agak ribet juga jadinya tuh. Iya sih. Iya gak sih? Iya sih. Kadang semakin lama kita berhubungan sama orang, tingkat ketergantungan kita sama dia akan semakin tinggi. Tinggi, betul banget. Dan itu yang akhirnya bikin kedua belah pihak jadi saling hati-hati gak sih? Yang satu saling hati-hati untuk tidak melukai, yang satu hati-hati untuk bikin orang gak cabut gitu. Iya, kadang ada orang yang, makanya kadang hubungan tuh emang melengkapi sih, ya kan?
Emang yang satunya emang tipikal yang mungkin marah-marah, dan satunya tipikal yang memaafkan dan sangat amat untuk mengayomi banget. Kan ada ya seperti itu Iya, kan. setuju banget. Iya, makanya. Kalau lo tipikal yang mana? Gue sih tipikal yang tergantung kondisional. Semuanya conditional ya? Iya, unconditional. Iya, conditional lah. Maksud gue, karena gue sesuatu harus seimbang aja gitu. Lo give, lo take ya lo take gitu. Take and give emang sebuah hal yang emang harus sih. Tapi so far gue rasa ya nggak ada salahnya lo terlalu banyak ngasih, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Yang penting jadi kita aja nanti kelak dan jadikan sebuah bumerang buat orang lain. Itu nggak baik cuy. Apa yang udah kasih aja, nggak usah diungkit. Masalah yang lalu ya udah. Betul banget. Dan apa yang lo kasih juga harus lo sesuaikan sama apa yang lo mau kasih, paham gak? Kadang ada orang yang pengen ngasih karena orang itu ngelihat nih orang tuh mau dikasih ini. Yang itu yang akhirnya bikin pamrih biasanya. Jadi nggak ikhlas gitu kan. Jadi lo harus tahu berapa banyak yang lo kasih, tapi lo nggak boleh demand berapa banyak yang lo terima. Iya, gitu sih. Ini benar-benar. Sama aja kayak FWB. Iya, kalau misalkan lo, ya mungkin ada beberapa orang nanya ke gue, bang, kalau FWB-an gue dapet duit gimana? Ya udah nggak apa-apa, maksud gue. Iya, setuju. Jangan sampai yang itu masih tahap wajar ya maksud gue. Tapi kalau misalkan lo emang money oriented ya jangan FWB-an sih. Iya, ya lo langsung lo ke kerja ini. Aja, iya, saya kerja di mana? Marcel boleh tahu. Gitu maksud gue. Ya intinya kalau misalkan lo tipe kalian ngasih ya silakan kasih aja. Tapi intinya jangan sampai lo menjadikan sebuah hal itu untuk pamrih dan dikembalikan. Iya, setuju banget sih. Ya logika, intinya jangan demand apapun sih. Ya balik lagi, kita kan emang harus bergantung sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Iya, harus punya pendirian, lo harus punya barrier yang kuat juga. Jangan sampai lo merugikan orang lain. Kecuali apalagi kebutuhan biologis. Gimana itu Pak? Nggak bisa sih itu, kalau ngomongin itu susah sih Pak. Susah ya Pak ya. Nyari yang klik tuh emang susah. Oke. Dari yang belangsak banget dari awal tuh sampai kayak mellow. Aduh ya ampun, emang sempet mellow ya? Kayak tidak. Mungkin ada kesan atau apa ya, pesan buat teman-teman? Pesan. Pesan Okay, aja, pesan aja. Suka ngasih pesan soalnya. Apa tuh? Biar di DM balikan. Enggak Pak, biasanya kayak gitu, suka lempar-lempar DM. Enggak bercanda kali. Iya udah nggak apa-apa sayang. Sayang. Jadi gini. Tadi apa pesannya? Oh iya. Kalau menurut gue, buat siapapun lo yang sedang menjalani hubungan FWB atau mungkin akan menjalani hubungan FWB, menurut gue ketika lo merasakan satu hal yang klik sama nih orang, atau banyak hal yang klik sama ini orang, itu bukan berarti lo harus jatuh cinta. Lo boleh suka sama orang, tapi lo nggak harus selalu jatuh cinta sama setiap orang yang lo suka. Ketika lo suka, ya udah suka. Paham gak sih? Itu ada dua hal yang berbeda. Ketika lo suka sama permainan dia atau suka sama affection yang dia kasih, ya udah, intinya lo jangan gampang jatuh cuma karena apa yang dia lakuin ke lo sih. Itu sih pesan gue. Super sekali. Oh ya ampun. Udah mirip sama itu belum? Super sekali. Kurang ya Pak ya. Iya benar-benar. Kadang hal yang ngebuat kita jatuh cinta karena dia baik sama kita. Iya. Tapi dari hal itu mungkin dia baik karena emang dia memanusiakan manusia. Iya betul banget. Makanya dia nggak cuma baik ke lo doang kok. Oke. Kita kan harus baik ke semua umat manusia. Iya, gue juga baik kok sama semua manusia. Pantesan banyak orang yang jatuh sama lo ya. Bukan saya ngomong. Jangan-jangan Anda juga jatuh. Oh ya, ini belum. Abis ini. Iya, abis sore. Kata Dilan kali ya. Nggak tahu kalau sore. Bodoh amat. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Ngobrol bareng Cos. Thank you banget. Ya ampun. Marcel lagi yuk. Bercanda sayang. Lagi apanya? Lagi proyekan lagi. Oh gitu. Oke, dari sini gue jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Di Sifandreacho, SIFANDREACHO. Oke, dan juga jangan lupa buat selalu dengarkan FWB Podcast, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb, dan follow juga Instagram official akun di FWB Podcast di FWB Podcast. Dan buat teman-teman yang mau share conversation boleh di Overheard FWB, dan mau share cerita tentang hubungan FWB kalian boleh banget di FWB Podcast. Oke, dari sini gue Mimin pamit undur suara. Mimin. Oke, bye. Dan si Pandeca juga undur suara. Semoga siapapun lo yang sedang menjalani hubungan FWB di luar sana, lo tetap bahagia kayak Mimin Overheard FWB ya. Thank you so much. Bye.